Masih bersama kami di Panggung Demokrasi, saya langsung ke Mas Usman. Mas Usman, jadi kalau kita melihat begitu tadi yang seperti saya katakan sebelumnya, Menko Polhukam seharusnya memiliki wewenang kekuasaan yang penuh terhadap hukum saat ini. Tetapi Pak Mahfud pernah mengatakan kekuasaannya terbatas untuk bisa melakukan perubahan dalam hukum di Indonesia saat ini. Nah, kalau kemudian menjadi cawapres, apakah kemudian kekuasaannya bisa lebih lagi begitu? Dan harusnya kan sebagai Menko Polhukam punya kekuasaan penuh begitu kan? Ya, punya kekuasaan penuh untuk mengkoordinasikan paling tidak 12 menteri. Dari mulai Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Polri, Panglima TNI, Kepala BIN, Menkominfo, dan seterusnya. Yang tadi kita bicarakan Undang-Undang ITE, hukum pidana itu sangat berkaitan dengan portofolio dari beberapa menteri itu. Tetapi kalau dikatakan misalnya sepenuhnya adalah tanggung jawab Pak Mahfud, saya kira nggak cukup. Misalnya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat, menurut Undang-Undang Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu perlu rekomendasi DPR. Tanpa itu nggak bisa. Perlu keputusan Presiden. Tanpa itu nggak bisa. Jadi saya kira penyelesaian pelanggaran HAM berat itu adalah tanggung jawab dan keputusan politik negara, bukan dibebankan pada 1-2 menteri, termasuk Menko Polhukam. Saya kira nggak akan cukup. Mungkin kalau ke depan siapapun yang jadi cawapres, yang bisa dijadikan batu uji adalah kasus Papua misalnya gitu. Seperti yang sekarang ini terjadi, Presiden Jokowi menyerahkan masalah Papua ke tangan Wakil Presiden. Tapi kita bisa lihat juga bahwa ternyata Wakil Presiden tidak cukup mampu juga untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua. Sudah 11 bulan sandera pilot Selandia Baru. Selandia Baru ini negara demokrasi kedua setelah Norwegia. Negara demokrasi dengan indeks demokrasi yang paling tinggi. Hingga hari ini kita belum bisa membebaskan. Bayangkan, kita negara besar, negara demokrasi, tapi kita tidak bisa memecahkan konflik Papua, konflik bersenjata Papua yang sudah 60 tahun ini masih ada berlangsung. PR-PR begitu. Jadi ya? masih ada PR-PR. Saya kira masalah Indonesia ini nggak bisa diselesaikan hanya pada orang per orang. Jadi faktornya tidak cukup faktor-faktor agensial. Dia harus pada faktor-faktor struktural, pada faktor partai politik, pada faktor ekonomi politik, pada faktor negara. Gitu. Tanpa itu nggak akan bisa selesai masalah-masalah. Baik, dan satu lagi kalau Mas Henry selain cawapres yang juga Menko Polhukam, ini ada satu lagi cawapres yang juga banyak yang menilai begitu merupakan produk dari hukum yang cacat dari hasil putusan MK. Apakah ini bisa dikatakan juga menjadi titik lemah bagi calon wakil presiden tersebut? Ya, itu menjadi catatan penting ya dalam perjalanan demokrasi kita di 2024 ini. Bahkan bukan hanya para ahli yang berpikir seperti itu, tapi juga rakyat Indonesia banyak yang mempertanyakan bagaimana sebuah privilege didapat gegara memang ada Paman Usman yang meluluskan itu. Nah, keputusan sudah dibuat memang, dan cacat itu juga akan terus ditanggung oleh demokrasi di Indonesia. Maka kita lagi-lagi bergantung pada rakyat nantinya, apakah rakyat akan mengizinkan kecacatan itu menjadi pemenang atau memang kemudian harus dikalahkan di pertama kali gitu. Nah, menyinggung tadi tentang Prof. Aspinal misalnya ya. Banyak hal sekali yang terjadi gara-gara kita nggak ada oposisi yang kuat. Misalnya keputusan adanya PJ kepala daerah yang langsung ditunjuk oleh Presiden dan Mendagri, itu tentu saja melukai demokrasi. Belum lagi baru-baru saja kita mendapatkan sebuah kontroversi, karena ini saya katakan kontroversi karena saling lempar tentang ditunjuknya gubernur oleh presiden melalui RUU DKJ. Jadi beberapa hal itu terjadi secara kasat mata dan memang menyebabkan indeks demokrasi kita turun. Kalau kita pakai teori satu lagi misalnya, bahwa negara demokrasi bisa langgeng dilaksanakan bila 3 hal ini ada di negara ini. Yang pertama adalah ekonomi yang merata, kemudian hukum yang tidak tebang pilih, dan satu lagi adalah kedewasaan berpolitik. Kalau 3 hal ini tidak terjadi, maka memang kecil kemungkinannya demokrasi bisa langgeng dilaksanakan di sebuah negara. Nah, di Indonesia menurut saya ekonomi yang merata tidak tercapai, hukum yang tidak tebang pilih juga masih dalam proses, gitu ya. Sementara kedewasaan berpolitik kita juga banyak sekali terkungkung dengan peraturan-peraturan gara-gara tidak adanya oposisi tadi, gitu. Bayangkan kalau kemudian undang-undang atau RUU DKJ ini akhirnya diloloskan, daerah khusus Jakarta ini, kemudian itu bisa saja memicu kembalinya era Orde Baru pada saat kepala daerah, pemimpin di daerah itu ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kalau saya tidak salah baca, Mendagri menolak itu, tapi Pak Jokowi menyetujui itu.
Nah kalau Pak Mendagri nggak setuju tapi Presidennya setuju kan berarti artinya pemerintah setuju gitu. Nah ini perjalanannya mau sampai mana nanti kita lihat aja. Tapi memang banyak hal yang menjadi tantangan di 2024 ini, bukan saja tentang Paman Usman gitu ya, tapi juga tentang bagaimana penerapan undang-undang yang bisa saja benar-benar asli mengembalikan Indonesia ke dalam sebuah masa di mana presiden sangat berkuasa terhadap penentuan pemimpin-pemimpin di daerah. Baik. Mas Adi, nanti kita akan lanjutkan diskusi ini, tetapi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Tetapi sebelumnya saya akan juga menampilkan sebuah polling yang dilakukan oleh Metro TV, di mana masyarakat ini justru lebih ingin penegakan hukum yang dibenahi. Nah ini Mas Usman nanti mungkin bisa menjawab apa kemudian yang membuat masyarakat lebih menganggap penting penegakan hukum yang dibenahi ketimbang penguatan demokrasi itu sendiri. Nanti kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.